Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi ya dengan Miss Wanti dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk materi hari ini, kita akan membahas menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Karena ini materi baru, sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya, yaitu membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menyimpulkan pengertian sumber daya dalam usaha. Yang kedua, menyimpulkan unsur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi ya dengan Miss Wanti dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Sebelumnya akan saya sampaikan untuk kompetensi dasar dari materi ini. Untuk kompetensi dasar pengetahuannya, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menyimpulkan pengertian sumber daya dalam usaha. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur sumber daya dalam usaha. Lalu yang ketiga, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia. Untuk tujuan pembelajaran, jadi nanti setelah proses pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian bisa yang pertama menyimpulkan pengertian sumber daya dalam usaha dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa menyimpulkan unsur-unsur sumber daya dalam usaha dengan tepat. Lalu yang ketiga, kalian bisa membuat perencanaan tentang kebutuhan sumber daya manusia. Untuk peta konsep materi hari ini adalah seperti berikut. Sumber daya dalam sebuah usaha itu kita gunakan untuk kegiatan usaha. Nah, sumber daya dalam usaha itu ada 6 anak-anak, sering disebut dengan 6M ya. Man, money, material, mesin, metode, serta market. Nah, dari 6 unsur sumber daya ini nantinya akan kita rencanakan kebutuhannya seperti apa. Ya, jadi dari 6 sumber daya usaha ini masing-masing akan kita rencanakan kebutuhannya. Sebagai awal dari materi ini, mari kita bahas tentang pengertian sumber daya usaha. Sumber daya usaha itu adalah segala sesuatu sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya agar dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Jadi sumber daya usaha ini adalah semua yang dipakai, yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. Supaya apa? Supaya produk bisa dibentuk atau bisa diproduksi ya.
produk ini bisa berupa barang ataupun bisa berupa jasa ya anak-anak ya. Jadi silahkan kemarin yang sudah mencetuskan ide produknya berupa barang boleh, berupa jasa boleh. Lah hari ini kita analisis sumber daya usahanya itu apa saja sih ya. Kemudian nanti kita rencanakan untuk masing-masing kebutuhan sumber daya usaha. Dalam menjalankan kegiatannya, setiap perusahaan itu memerlukan sumber daya usaha agar bisa menghasilkan produk. Adapun unsur-unsur sumber daya itu terkenal dengan sebutan 6M, yaitu man, manusia, money atau uang atau juga sering disebut sebagai modal, material atau bahan, kemudian mesin, metode itu adalah cara, kemudian market atau pasar. Untuk unsur sumber daya yang pertama ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah sumber daya man atau manusia ya. Jadi sumber daya yang pertama kita bahas adalah manusia, karena manusia ini sangat penting, sangat mendukung faktor dari keberhasilan atau kegagalan sebuah usaha. Manusia ini adalah orang yang menggerakkan dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk juga mendayagunakan sumber daya yang lain. Jadi manusia ini faktor yang penting anak-anak, karena apa? Manusia ini nanti yang akan menggerakkan 5 unsur sumber daya yang lain tadi ya. Di antaranya ada menggerakkan money atau modal, mesin, material, metode dan market. Manusia ini merupakan unsur manajemen yang sangat penting sekali ya. Makanya kemarin kita waktu belajar di faktor-faktor keberhasilan sebuah usaha itu, faktor yang pertama adalah manusianya. Iya, karena manusia ini yang akan menggerakkan unsur dari yang lain. Jumlah sumber daya manusia yang direkrut itu harus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi nanti dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, kita itu harus merencanakan dengan tepat. Kebutuhannya apa, yang direkrut juga harus sama. Misalkan saja untuk usaha restoran, kita memerlukan tenaga untuk koki, memasak. Kebutuhannya berapa? Oh, restoran kita membutuhkan koki 5, berarti kita harus rekrutnya 5. Kalau kita nanti rekrutnya kurang, berarti pekerjaannya tidak akan terlaksana. Begitu sebaliknya, kalau berlebihan maka tidak akan efisien tenaga manusia itu. Jadi untuk perencanaan manusia kita harus mempersiapkan dulu, menghitung dulu berapa kebutuhan yang kita perlukan untuk usaha kita. Baru kita lakukan perekrutan. Nah, perekrutan ini harus sama, jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Unsur sumber daya yang kedua adalah money. Money ini dalam sebuah usaha disebut dengan modal ya. Modal ini adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membayar gaji pegawai atau juga untuk membeli sumber daya yang lain. Tidak kalah penting dengan faktor manusia tadi, modal ini juga penting karena modal ini nantinya akan digunakan untuk menggaji sumber daya manusia yang ada di poin 1, supaya apa? Sumber daya manusia tadi dapat menggerakkan sumber daya yang lain. Lah, modal ini juga digunakan untuk membeli sumber daya yang lain, misalkan untuk membeli material, untuk membeli mesin ya, untuk kegiatan pemasaran dan lain sebagainya. Modal dalam dunia modern ini merupakan faktor yang penting
Karena apa? Sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai usaha. Jadi maksud dari pernyataan ini adalah bahwa modal itu besar kecilnya menunjukkan ukuran dari usaha kita, ya. Modal ini sering juga disebut sebagai aset. Jadi aset dari sebuah perusahaan itu kalau angkanya besar berarti menunjukkan bahwa perusahaan itu besar. Kalau kecil berarti menunjukkan bahwa usaha itu kecil. Jadi bisa dikatakan bahwa modal ini mewakili dari alat ukur nilai dari sebuah usaha. Untuk sumber daya usaha yang ketiga adalah material. Material ini adalah bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi, ya. Material ini maksudnya adalah bahan baku untuk diproduksi yang selanjutnya akan menghasilkan produk yang siap untuk dijual. Nah, anak-anak, bahan baku ini juga tidak kalah penting dengan sumber daya usaha yang lain. Karena tanpa bahan baku, berarti kegiatan produksi tidak akan berlangsung. Kalau kegiatan produksi tidak ada, berarti usaha kita akan melakukan apa? Tidak ada kegiatannya. Maka bahan baku ini perlu diadakan, ya. Perlu direncanakan. Lah, pembeliannya dari mana? Yaitu dari sumber daya yang kedua, yaitu modal tadi. Untuk mendapatkan suatu produk yang berkualitas, tentunya dibutuhkan bahan baku yang berkualitas juga. Jadi dalam perencanaan bahan baku, kualitas ini sangat penting karena kualitas nanti akan berpengaruh terhadap hasil produk kita. Kalau bahan baku kita bagus, produk kita akan bagus. Selain kualitas, dalam perencanaan bahan baku juga harus kita pikirkan jumlahnya, anak-anak. Jumlah ini penting dalam perencanaan bahan baku. Kenapa? Karena kalau jumlahnya terlalu banyak atau terlalu sedikit, nanti efektivitas produksi tidak bisa tercapai. Contohnya seperti ini, ya. Kalian nyetok bahan baku terlalu banyak, sedangkan produksinya tidak sampai angka segitu misalkan, ya. Nanti apa? Penumpukan bahan baku itu akan menimbulkan beberapa masalah, antara lain yang pertama, biaya penyimpanan, ya. Materialmu, bahan bakumu banyak, otomatis apa? Kalian harus menyediakan ruangan untuk menyimpan, itu sudah tambah biaya. Kemudian biaya keamanan untuk bahan baku itu berarti nambah lagi biaya, ya. Jadi material atau bahan baku itu harus direncanakan dengan baik, harus tepat sehingga kita tidak menghambur-hamburkan biaya tambahan untuk menyimpan karena kebanyakan pembelian bahan baku. Atau sebaliknya, kalian malah bahan bakunya kurang dari jumlah yang diproduksi. Nah, ini faktornya juga akan mempengaruhi faktor produksi. Produksi akan terhambat karena apa? Harusnya berproduksi misalkan 1000 unit per hari, tetapi karena bahan bakunya dalam perencanaan kurang, maka tidak bisa melakukan produksi 1000 unit per hari. Nah, ini kan apa? Akan mengakibatkan kerugian. Karena apa? Biasanya kita memproduksi 1000 unit yang nantinya misalkan akan mendatangkan keuntungan 5 juta itu, ya. Dengan kita mengurangi jumlah produksi berarti keuntungan akan berkurang, ya. Jadi intinya bahan baku ini harus kita rencanakan dengan tepat supaya produksi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Untuk sumber daya usaha yang selanjutnya adalah mesin. Mesin ini adalah mesin dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah,
perencanaan mesin ini anak-anak juga tidak kalah pentingnya dengan perencanaan sumber daya yang lain. Kita memilih mesin di awal, kita pilih dengan kualitas yang baik, kita pilih yang bisa menunjang kegiatan produksi. Mesin ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan produksi ya. Tadi di perencanaan sebelumnya, perencanaan bahan baku sudah kita desain perencanaannya bagus, bahan bakunya tepat ya, jumlahnya, kualitasnya. Tetapi ketika ketemu mesinnya itu tidak bagus, maka apa? Artinya apa? Kegiatan produksi tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi mesin ini masih terkait dengan sumber daya yang awal, jadi harus direncanakan dengan baik. Untuk sumber daya usaha yang selanjutnya adalah metode atau metode. Metode ini merupakan tata kerja yang digunakan oleh perusahaan baik dalam proses produksi atau pengelolaan sumber daya yang lain. Jadi cara kerja ya yang digunakan oleh perusahaan. Nah, ini penting sekali untuk kita rencanakan, karena kalau metode kita salah ya, cara kita salah, maka usaha kita pun tidak akan berjalan dengan lancar. Metode atau cara ini harus diperhatikan, diantaranya yaitu cara berproduksi, cara pengorganisasian usaha, cara pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, metode ini harus kita pikirkan atau kita rencanakan dari awal. Untuk menggunakan mesin ini, kita pakai cara apa sih untuk melakukan produksi? Nah, itu harus kita pikirkan, cari metode yang bisa efisien, yang bisa menghemat biaya, supaya keuntungan bisa kita dapatkan secara maksimal. Untuk unsur sumber daya yang terakhir, market atau pasar ya. Jangan kalian bayangkan bahwa market ini adalah sebuah pasar gitu ya, kalian ke pasar, tidak. Jadi market ini diartikan adalah pemasaran ya. Unsur sumber daya yang terakhir ini, market, juga tidak kalah pentingnya anak-anak. Jadi kalian sudah merencanakan sumber daya manusia dengan baik, kalian sudah punya modal yang banyak, yang bisa untuk membeli sumber daya yang lain, misalkan material atau bahan baku untuk membeli mesin. Tetapi kalau kegiatan pemasaran tidak dilaksanakan dengan baik, maka percuma. Artinya apa? Produkmu tidak akan diterima oleh konsumen. Jadi pemasaran itu sangat penting sekali untuk kita rencanakan. Di era digital seperti sekarang ini anak-anak, pemasaran itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya. Ada cara yang klasik ya, misalkan pemasaran dengan menggunakan sampel atau contoh ya. Contohnya saja kalian memberikan sampel kepada konsumen untuk mencoba produkmu, itu contoh yang klasik ya. Tetapi sekarang banyak sekali contoh pemasaran yang bisa kita gunakan di era teknologi digital ini, misalkan pemasaran secara online ya. Contohnya saja kalian menggunakan marketplace ya. Kamu memasarkan produkmu lewat market atau pasar secara online, itu juga sekarang sudah trending. Bahkan kalau yang tidak pakai itu, nanti akan kerepotannya adalah apa? Konsumen tidak akan bisa menemukan produkmu ya. Contoh seperti tadi, kalian membuat makanan, misalkan membuat produk makanan ya, misalkan membuat pizza gitu ya. Kalian memasarkannya hanya lewat cara pemasaran yang klasik saja ya, harus bertemu dengan konsumen. Zaman sekarang susah ya. Yang paling efektif adalah kalian memasarkan secara online ya, bisa lewat sosmed ya, ataupun kalian ikut marketplace. Dengan seperti itu konsumen akan melihat produkmu sehingga akan membeli ya.
Sebelum melakukan penjualan, wirausaha itu sebaiknya melakukan perencanaan terhadap target pasar terlebih dahulu. Jadi sebelum kalian memilih market mana yang akan kalian tuju, metode pemasarannya kalian mau pakai yang mana, terlebih dahulu itu kalian rencanakan target pasarnya. Seperti pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan ke kalian bahwa produkmu itu harus dianalisis untuk siapa sih targetnya, pangsa pasarnya siapa sih ya. Saya contohkan kemarin itu minuman kekinian, misalkan es kepal. Berarti pasarmu siapa? Anak muda, kaula muda ya, yang nantinya yang cocok pemasarannya apa? Oh, lewat online. Karena apa? Anak muda sekarang mesti megangnya adalah gadget ya, mereka bisa melihat produk-produk lewat itu. Kalau kalian sasarannya anak muda, kalian pakai metode pemasarannya misalkan pakai brosur, itu akan terhambat ya, begitu ya. Begitu sebaliknya, misalkan saja produkmu itu pangsa pasarnya adalah orang tua yang jarang sekali melihat sosmed, kamu pakai pemasaran online, itu salah ya. Itu salah. Jadi ketepatan dalam memilih pemasaran itu mempengaruhi usahamu itu akan berjalan dengan baik atau tidak ya. Jadi inti dari sumber daya market pemasaran ini adalah yang pertama, sebelum kalian melakukan pemasaran harus kalian rencanakan dulu target pasarnya siapa, kemudian kamu pilih metode pemasarannya yang tepat sehingga produk bisa dibeli oleh konsumen. Nah, untuk yang pertama anak-anak, sumber daya manusia, kita yang poin pertama kita merencanakan sumber daya manusia terlebih dahulu. Nah, pengertian perencanaan sumber daya manusia itu apa sih? Yaitu suatu proses penentuan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi, persediaan tenaga kerja yang ada. Jadi perencanaan sumber daya itu adalah kalian merencanakan kebutuhan pegawai yang diperlukan untuk usahamu ya. Kalian harus membuat dulu kebutuhanmu berapa, kemudian kesediaan di tempat kamu sudah berapa. Jangan asal langsung merekrut. Jadi kamu bandingkan dulu antara kebutuhan dengan yang sudah ada, kemudian kekurangannya itu baru kalian laksanakan proses perekrutan. Sedangkan untuk tujuan perencanaan sumber daya manusia ini, yang pertama adalah untuk memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Jadi untuk memperbaiki kinerja. Yang kedua, untuk menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Aktivitas dari tenaga kerja menurut perkembangan usaha itu kan nantinya akan berubah-ubah lah, itu akan kalian rencanakan terlebih dahulu. Ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Jadi untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Jadi perencanaan sumber daya manusia ini kalian susun juga sebagai apa? Untuk melengkapi informasi. Nah, proses perencanaan sumber daya manusia. Jadi nanti saat kalian membuat perencanaan sumber daya manusia, yang dilakukan apa sih? Yang pertama adalah kalian meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Jadi usahamu yang tadinya restoran tadi kokinya hanya butuh satu, tetapi kemudian berkembang ternyata satu sudah tidak cukup, sekarang harus 3 lah, itu meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Lah itu dibandingkan dengan apa? Ketersediaan sumber daya yang sudah kalian miliki. Misalkan tadi restoran yang kamu hanya awalnya itu koki hanya 1, kemudian berkembang kalian butuh 5, berarti yang sudah dimiliki baru 1, kebutuhannya 5. Nah itu proses selanjutnya adalah kalian membandingkan kebutuhan dan ketersediaan. Kalau kebutuhannya tadi surplus, jadi ternyata kokimu itu sudah kelebihan, berarti apa? Tidak ada kegiatan di situ ya. Atau sama antara
kebutuhan dan ketersediaan sama, maka di situ tidak ada tindakan. Jadi kokimu 2, yang kalian butuhkan memang sudah cukup 2 itu, berarti kan tidak ada tindakan di situ. Sebaliknya apabila surplus, jadi kelebihan, di tempatmu itu kokinya sudah ada 5, tetapi kebutuhannya itu sebetulnya 4, berarti di sini kan kelebihan. Nah, di tengah ini. Nah, kalau kelebihan bagaimana caranya? Kelebihan itu bisa kalian lakukan dengan penarikan karyawan terbatas atau pengurangan jam kerja. Jadi ini bisa di shift, kokimu itu yang 5 itu sebetulnya butuhnya 4, dibuat shift kerja, bisa kalian mengadakan perampingan, jadi dikurangi atau melakukan pensiun dini atau mungkin bahkan bisa melakukan PHK. Ya, intinya kalau karyawan surplus itu kan kita kelebihan. Nah, bagaimana supaya kelebihan itu tidak mengganggu kelancaran usaha kita, yaitu dengan kita mengefisiensikan tenaga kerja dengan cara bisa, mungkin kalau kalian tidak PHK ya, pengurangan jam kerja di shift ya, nanti gajinya juga disesuaikan dengan panjangnya waktu shift kerja itu bisa. Supaya apa? Supaya kegiatan tetap efektif dan efisien. Jadi sumber daya manusia itu tidak menggunakan biaya yang besar karena tidak efisien ya. Lalu yang ketiga itu kita akan mengalami kekurangan karyawan. Kekurangan karyawan itu bila kebutuhannya itu lebih besar, kebutuhan lebih besar dari kesediaan. Jadi kebutuhanmu, kamu butuh koki 5 tapi kamu baru punya 1, berarti kan kekurangannya 4, yaitu kalian harus adakan yang namanya rekrutmen tenaga kerja ya. Tapi ingat anak-anak, saat rekrutmen tenaga kerja sebelumnya kalian susun dulu job desk dari pekerjaan itu ya, deskripsi pekerjaannya apa saja, terus kamu bisa adakan bahwa yang sesuai dengan job desk ini adalah spesifikasi kualifikasi pendidikannya apa. Lah ini di rekrutmen harus kalian laksanakan itu sebelum kalian mengadakan seleksi ya. Kalau seleksi ini kan berarti nanti sudah ada pelamar yang kalian seleksi untuk menjadi pekerja. Lah ini seleksi ini juga kegiatan yang penting, kalian jangan salah memilih dalam menyeleksi karyawan ya, begitu. Karena perencanaan sumber daya manusia ini seperti di peta konsep awal itu, bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya usaha yang paling penting, karena sumber daya manusia itu yang menggerakkan sumber daya usaha yang lain. Berarti intinya adalah saat kalian merekrutmen ya karyawan itu adalah kegiatan yang penting, jangan asal-asalan. Pastikan kalian mendapatkan sumber daya manusia yang baik, yang berkualitas baik, supaya usaha kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk tugas minggu ini anak-anak, kalian membuat perencanaan sumber daya manusianya. Kegiatan usahanya apa yang sudah kalian susun kemarin ya. Jadi kalau yang kemarin usahanya catering, silahkan dilanjut kebutuhan sumber daya manusia dari catering itu apa. Kalau yang kemarin membuat usaha adalah jual pulsa, ya kalian rencanakan sumber daya manusia yang dibutuhkan apa untuk counter HP misalkan ya. Nah, nanti untuk perencanaannya bisa kalian buat job analisis ya, kemudian job description dari pekerjaannya itu apa saja yang dilakukan. Misalkan job analisisnya adalah koki, job descriptionnya koki itu harus bisa masak ya, harus bisa masak menu nasional misalkan atau menu internasional tergantung kebutuhan. Lalu job spesifikasi ini adalah kualifikasi keterampilan ataupun kualifikasi pendidikan. Oh, yang bisa masak itu apa? Oh, lulusan SMK jurusan tata boga atau lulusan S1 tata boga ya, seperti ini. Jadi nanti disesuaikan ya. Jadi kalian intinya adalah merencanakan sumber daya manusia dari usaha yang sudah kamu susun dengan menyusun job analisisnya. Jadi
pekerjaan, jenis pekerjaan yang dibutuhkan apa untuk usahamu, kemudian rincian, deskripsi dari pekerjaan tadi itu apa, kemudian spesifikasi dari pekerjaan. Itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan dalam materi sumber daya usaha. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu kembali di materi sumber daya usaha untuk materi yang kedua. Ya, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.